Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama Dapa SW. Kali ini kita berkunjung di peternakan Mindolaras Jati Farm yang bergerak di bidang susu. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung aja tanya kepada yang punya. Set. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam Mas. Pripun kabare? Baik, alhamdulillah. Dijelaskan dulu Mas untuk alamat kandangnya di mana ini? Alamat kandangnya di Desa Ngasem, RT 1, RW 1, Kemasan, Sukoharjo. Kemasan Sukoharjo. Untuk Jawa nama Tengah. farmnya apa Mas? Mindolaras Sejati Farm. Jati Farm. Jenengan itu bergerak di bidang apa Mas peternakannya? Peternaknya kita lagi di perah nih Mas. Lagi perah? ya, lagi ngurusin kambing perah. Awalnya kita awal-awal dulu 4 tahun lalu pertama mulai beternak kita di domba. Di domba. Cuman kayaknya saya belum bisa memaksimalkan domba. Berarti kurang lebih domba berapa tahun? 2 tahun Mas. 2 2 tahun lebih. Akhirnya ini baru setahun setengahan kita main di perah. Untuk jenisnya apa saja Mas untuk di sini? Jenisnya ada Sanen, ada Sapera, sama Jawa Randu, sama ada PE juga sih buat indukan susunya. Tapi rata-rata Jawa Randu Mas. Jawa Randu rata-rata. Karena harganya tidak terlalu mahal untuk produksi susu. Dan produksi susu lumayan banyak atau gimana? Jawa Randu lumayan Mas. Cuman nggak semua Jawa Randu bisa diperah. Jadi kita pilih-pilih lah. Jadi di-crosskan dengan Sanen apa gimana? Ya kita crosskan dengan Sapera yang situ. Ya. Oh, Sapera. Nggih. Mungkin bisa lihat untuk perjalanan dulu Mas. Monggo Mas. Di sini ada pejantan Sapera Mas. Sapera. Gitu. Ini Sapera F4 dari Malang. Cuman literannya insya Allah bagus. Jadi saya jadikan pejantan. Ini umur berapa Mas? Kira-kira Mas kalau ini jantannya usia 1 tahun 4 bulan kalau Mas. 1 tahun 4 bulan gitu. Okay. Ini apa bisa lebih besar lagi gimana Mas? Kayaknya kalau tinggi enggak Mas, cuman kalau lebar sama bobot. Tanduknya bobot insya Allah masih bisa karena masih muda. Cuman Sapera kan dia lebih ke tanduk ya Mas, kalau tingginya enggak Mas. Oh, lebih ke tanduk dan penghasil susu itu ya Mas? Oke, sebagai penghasil susu insya Allah bagus. Untuk memperbaiki genetik dari Jawa Randu sendiri. Dan ini untuk yang PE. Ya, PE untuk hiburan aja sih Mas kalau ini buat seneng-senengan. Karena seneng PE ya udah pelihara PE sebagai hobi Mas kalau ini. Untuk PE berarti bukan untuk pejantan di sini. PE enggak Mas, pejantannya nggak pakai PE, pakai Sapera ini. Kalau untuk PE kita kawinkan sama PE juga. Jadi kalau PE ketemu PE, tapi kalau yang Sapera ini kita kawinkan Jawa Randu, PE yang mungkin kualitasnya yang kurang bagus sebagai PE. Ya istilahnya kayak Bligon gitu loh Mas. Kita kawinkan dengan ini. Sapera itu. Ya Sapera. Kalau untuk PE sendiri tak kawinkan dengan ini. Ya. Kan ini juga kambing perah tuh Mas. Ada betinanya bisa diperah juga. Kalau di sini untuk pakan menggunakan apa Mas? Pakan di sini kita kering Mas. Pakai campurannya banyak sih Mas. Yang pokoknya itu konsentrat perah. Konsentrat perah. Cuman tambahan seratnya itu ada kangkung kering, leci, sama ampas jagung paling Mas. Dan untuk pemberian konsentrat itu 1 hari berapa kilo Mas untuk induk-indukan itu? Kalau kadang-kadang sesuai bobot Mas. Sesuai bobot. Kalau induknya besar dan produksinya lagi banyak, biasanya juga pakai sampai 1,5 kilo per hari. 1,5 kilo. Iya, sampai 1,5 kilo per hari tambah serat sedikit sudah. Seratnya kadang-kadang pakai kleci, kangkung kita campur sih Mas. Kalau lagi longgar ya kita pakai rambanan, ada indigo vera sama kaliandra. Ya nih Mas, induknya lagi hamil ini lagi hamil, kita sendirikan. Ini yang apa Mas? Jawa maksudnya. Ini Bligon Mas, paling Mas PE daging gitu. Bligon ini kita kawinkan sama Sapera. Oh ini. Kalau yang sebelah ini kita kawinkan sama PE-nya. Ini pakai AirTag juga Mas? Ya itu Mas dari waktu beli. Oh dari waktu udah ada. Udah ada di bawahnya. Saya nggak bisa nyopotinnya gimana, nggak ada alatnya. Kalau beli juga mahal ya kayak kalau AirTag gitu. Kurang paham Mas, cuman kayaknya sekitar 200-300an alatnya. Sama dapat AirTag-nya juga sih. Lihat di online itu.
kegunaan RT kita untuk apa ya? Ya kalau buat peternak besar mungkin berguna ya Mas ya, buat nandain kambingnya yang berapa, keturunan berapa, mungkin Jadi untuk mempermudah recording gitu ya Mas? ya mempermudah recording. Cuman kan sini masih di bawah berapa ekor ya, manual aja diingat-ingat, masih keinget Mas. Masih keinget, masih hafal kalau ini. Nggih. Untuk produksi susu itu per hari berapa liter Mas? Rata-rata di sini. Sekarang rata-ratanya satu Mas, 11 sampai 13 lah. Satu sampai Ya, 1 per ekornya. Cuman nggak semua produksi, ada yang lagi bunting, ada lagi masih anak kecil gitu, karena saya belum pinter misah cempe dari induknya untuk selamat, jadi masih tak campur Mas. Kalau yang masih kecil banget, sebulan baru kita pisah gitu. Berarti aneh ya Mas, kalau induk bunting ini nggak bisa diperah? Kalau bunting sampai usia 3 bulan Mas. Sampai usia 3 bulan? 3 bulan masa pengeringan, 2 bulan dia liburan lah istilahnya, udah nggak boleh diperah. Dia makan enak, tidur gitu aja, pokoknya kita servis dia dengan baik, pakan yang cukup, biar nanti pas laktasi pertama dia laktasi bagus susunya. Berarti selama kebuntingan ini bunting berapa bulan Mas? 5 bulan. 5 bulan. 3 bulan tidak diperah. 3 bulan diperah. 3 bulan diperah. 2 bulan terakhir ini dia holiday Mas. Oh. Lagian juga biasanya kalau udah masuk 4-5 bulan tuh udah kering, nggak ada susunya. Dia udah nggak boleh diperah lagi, harus stop. Oh, berarti kalau di sini lahiran 3 bulan diperah itu ya? Ya, 3 bulan diperah. Itu kalau dikawin lagi Mas. Tapi ada induk yang sampai 7 bulan kita perah juga ada. Jadi nggak dikawin-kawinkan untuk produksi susu terus. Oh, bisa ya Mas? Bisa. Soalnya kalau dikawinkan biasanya dia akan berhenti. Cuman kalau nggak dikawinkan, insya Allah masih, kalau pakan bagus dia masih tetap produksi. Karena gendong tuh Mas. Biasanya kalau aku lagi nggak pas nih formasinya, misalkan kebanyakan yang bunting, nggak ada produksi susu, juga berat buat kita. Tapi kalau nggak ada yang bunting atau yang dikawinkan, nanti nggak ada generasi penerus. Jadi harus seimbang generasi penerus sama penghasil susu yang kita hasilkan. Kalau bisa dihitung. Masuk kawin ini udah pentas gitu, jadi dibagi-bagi. Berarti untuk anakan itu atau hasil cempenya itu dijual apa untuk dijadikan indukan Mas? Jantan kita jual Mas. Kalau jantan kita lepas. Kalau misalkan nggak laku cempe ya kita simpen, nanti kurban kita jual sendiri, insya Allah. Kalau misalkan yang betina kita teruskan, kita pakai sendiri Mas. Ada contohnya Mas kalau cempe-cempenya? Cempe betina ada Mas, ada cempe betina, kita ke belakang dulu. Ini yang bisa dipinang ya teman-teman. Seperti ini lor, untuk jantannya bisa dilihat. Itu jorandu Mas. Ini jorandu. Itu jorandu yang ini Mas. Aduh. Ayo Mas, turunin aja enggak apa-apa. Oh, ya. Untuk Mas, apa masuknya kalau ini? Ini F4 Mas. F4 ya, Sapera. Sapera induk F4, jantan F4. Nah, seperti ini. Ini jantan. Untuk jantan usia 4 bulan. Usia 4 bulan. Oke. Dan dijual ya Mas ini? Dijual Mas, kalau yang ini dijual untuk indukan. Bapak ibunya lain Batu Raden semua. Tapi Sapera F4 sih. Literannya induk. Laktasi 1 itu 1,8 Mas. 1,8. Ya. Untuk banyak itu Mas, laktasi 1. Buat susu ya nggak banyak sih Mas. Cuman cukup. Ya, ada yang lebih bagus lagi, banyak sih. Tapi sudah lumayan ya Mas. Sudah lumayan. Ini jantan. Jantan bisa dilihat untuk teman-teman yang ingin memulai di bisnis susu bisa memakai pejantan ini. 4 bulan Mas, siap. Ya. Mungkin bisa dimasukkan lagi Mas. Oke. Macet banget Mas. Iya. Di mana Mas? Di sana Mas? Di mana Pak? Apa sih? Oh, situ aja Mas ya. Agak iya Pak. Ini untuk betina F1 ya Mas? F1 dari ini. Dari Indo Jawa Randu. Jawa Randu ketemu Sapera F4. Apa nyebutnya nggak tahu Mas. Ini belum dijual Mas kalau ini? Belum. Ini untuk indukan sendiri. Katanya dulu ada yang Mas. Di sini ada yang cempe yang hampir mati, ini gimana ceritanya?
Oh ya, yang ini mas. Yang ini ya. Wah, lari. Ini dulu ada ceritanya, Mas. Cek. Mana ada ceritanya, Mas? Coba tangkap. Ini dulu ada ceritanya, Lor. Ini gimana, Mas, ceritanya? Ya ini dulu hampir mati mas. Maksudnya dari waktu kecil udah mencret. Iya. Saya udah buatkan galian kuburan. Karena udah lemes, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa nyusu, Mas, itu? Nggak bisa nyusu. Akhirnya saya doti juga nggak mau mas. Terus saya sepet malah keselak. Terus malah mau mati itu. Iya. Tak tiup, hidup lagi hidupnya. Habis itu tak diamkan mas. Selama itu 1 hari pasrah gitu ya? pasrah mas. 1 hari itu tak diamkan. Tak kira besok paginya mati. Ternyata masih hidup. Masih hidup. Hari itu langsung tak carikan selang akuarium yang panjangnya 1 meter. Jadi tiap minumin dia itu saya masukkan ke mulutnya itu sampai sisa 2 kilan, istilahnya 20 sentinan, sisa 20 sentinan. Saya sepetkan tuh tiap hari mas. Berarti itu langsung masuk ke lambung gitu ya, Mas? Langsung masuk ke lambung, jadi nggak kena tenggorokannya. Oh. Jadi dia alhamdulillah masih dikasih nyawa sama Gusti Allah. Sekarang udah sehat lari-larian. Betina juga ya, Mas, ini? Ini ya mas. Ini tidak dijual ini karena punya cerita legendaris. Ya nih mas, untuk calon nanti insya Allah. Yang ini sanen mas. Ini sanen. Ya. Asli ya, Mas? Sanen asli ya, full blood dari Batu Raden. Batu Raden juga ini sebelah. Anaknya sih mas sebenarnya. Oh. Anaknya Batu Raden. Anaknya Batu Raden. Ya. Kalau yang ini? Ini F4 mas. F4. Oke. F4 dari sama sih, dari peternaknya sama. Berarti, Mas, untuk perbedaan sendiri sudah mirip banget ya, Mas? Kalau dari perbedaan biasa dari telinga tuh kelihatan mas. Kalau sanen dia lebih kecil banget. Oh, kalau sanen ibarat lebih kecil. Ya, terus biasanya badannya lehernya tuh ramping. Setahu saya loh mas, ini bukan mendahului para senior. Tapi yang di kandang ini sih seperti itu mas. Dia kupingnya kecil, badannya ramping gitu mas. Terus produksinya juga bagus sih. Produksinya bagus juga. Lebih, ini udah kawin, udah hamil 2 bulan masih bisa mengeluarkan 1,7. Termasuk banyak ya, Mas, itu? Lumayan mas, lumayan. Kalau buat saya udah lumayan bagus banget. Kalau buat yang pemain lain ya mungkin masih sepele. Mungkin bisa diceritakan dulu memulai beternak di susu ini gimana? Awalnya dari itu mas, dari mau bendera putih lah. Iya. Bendera putih mau berkibar dengan peternakan. Iya. Usaha peternakan udah mau menyerah dengan itu. Cuman suatu hari itu saya ngajak istri saya ke mana? Ke Jogja, ke Kambing Perah. Karena beliau ini kebetulan teman saya, cuman bukan karena perahnya, cuman karena saya dekat sama beliau. Terus saya main ke sana, saya bilang, Pak, peternakan kok seperti ini gitu. Saya curhat lah sama beliau. Sambat gitu ya? Sambatan lah istilahnya. Habis itu ternyata beliau ngasih gambaran yang lebih luas tentang peternakan, bagaimana sebenarnya membangun peternakan yang baik. Karena dulu kan sebagai pemula itu kan biasanya das mas. Iya. Wah semangat, tumbas, tuku. Pas diopeni tekan ngomah, arep diapake wedhuse angel-angel, terus tambah kesel. Saya pikirkan dulu saya belajar dari YouTube mas. Iya. Terus dengan menanam ini menanam itu, saya kira udah cukup dengan menanam odot dan pakcong gitu. Ternyata enggak. Hanya punya tanaman itu ternyata enggak cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan kambing dan dombaku. Jadi saya nggak bisa memaksimalkan domba. Sambatan sama beliau dan dikasih masukan untuk keperah. Dikasih masukan-masukan, terus sempat juga beliau ini ngasih saya ini ya ini mas, dikasih ini modal 1, 2, 3 sama jantan itu dikasih modal, mas ini belinen peliharanan, nanti kalau menjenengan gimana udah males bener-bener nggak bisa ya wis tak ambil lagi, kalau bisa ya teruskan. Ini saya ambil waktu cempe mas. Oh masih cempe ya? Ya 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulanan mas. Dan ini sudah berapa bulan ya? Di sini udah sekitar laktasi, sudah beranak sekali mas. Beranak sekali. Ini mau kedua. Lumayan sih mas, kalau harga anaknya juga lumayan. Makanya kita berani pakai pakan kering sekarang karena hasil susu dan anak-anaknya itu udah lumayan menutup lah. Cukup. Jadi setelah itu saya merasakan beberapa saat kok kambing itu nggak terlalu cerewet ya mas, gitu. Saya nambah sedikit-sedikit
dari belajar yang lalu-lalu saya lebih bijaksana untuk beli, kok langsung beli enggak. Pilih berapa yang kualitasnya kira-kira masuk untuk saya. Sudah kita pelihara di kandang, kita telatenin insya Allah sih Mas. Alhamdulillah sekarang udah produksi susu sekarang paling enggak walaupun belum banyak Mas. Kalau untuk susu jenengan itu dijual gimana konsepnya kalau susu? Susu kita jual ada pesanan, misalkan ada pesanan acara atau apa, kita buatkan sesuai dengan takarannya. Misalkan mau botol yang kecil, kita buatkan, kita kemaskan. Kalau mau yang setengah liter juga oke. Kalau untuk pokoknya kita jual ke UMKM di Jogja Mas. Oh berarti dikumpulkan dan nanti di store setelah banyak gitu? Ya, kita taruh di freezer, kita simpen kira-kira 2 minggu, kita berangkatkan ke Jogja, kita jual. Nggak rusak ya Mas itu 2 minggu? Insya Allah enggak Mas, kalau freezernya bagus, dia benar-benar beku, proses pembukanya cepat, enggak. Aman. Kecuali kalau nanti jenengan masukin ke freezer dan 2 hari baru beku ya masalah. Cuman kalau 3 jam 4 jam langsung beku enggak apa-apa. Berarti di sini juga melayani pembelian eceran ya Mas untuk? Ya Mas, kita biasanya banyak yang beli untuk orang yang sakit paru-paru atau sakit dari rumah sakit yang obat jalan gitu, disarankan untuk minum susu kambing, mereka jadi konsumen kita. Sama ada juga yang melihara domba atau melihara kambing kontes PE, biasanya jadi konsumen kita juga. Biasanya PE kan butuh susu banyak, mereka juga beli dari kita. Sedikit-sedikit Mas. Untuk di sini menyediakan varian hanya ori apa ada varian lain Mas? Kita tergantung pesanan Mas. Melon ada, stroberi ada. Berarti 3 rasa. Kalau original juga ada. Berarti 4. Original, terus melon, stroberi sama coklat. Nggih. Kita pakai itu Mas. Untuk media sosialnya apa saja Mas? Media sosialnya ada di IG sama di YouTube. YouTube-nya Mendolaras Sejati Farm. Kalau di IG juga Mendolaras Sejati Farm. Misal ada yang mau pesen untuk susu atau anakan atau tempenya gitu, untuk layanan konsumen mungkin bisa disebutkan untuk nomor telepon. Oke, 0858 Mas, 1111 14 kali terus 3722. Oke. Atas nama Mas Sigit ya? Mas Sigit ya, saya Sigit sendiri. Mungkin cukup sekian Mas untuk liputan di kandang kali ini. Siap. Terima kasih, saya sudah diterima dengan baik dan semoga makin lancar untuk usahanya. Amin, makasih Mas. Sama-sama, gua tambah subscribernya. Siap, amin.